Ini namanya Cisau. Aku gak mau tahu, aku maunya sama kamu. Selamat malam semuanya yang hadir di sini, apa kabar? Hitam Putih itu sudah hampir 2 tahun dan kita mengundang banyak sekali artis-artis ke sini dan kita bingung sebenarnya karena banyak sekali artis yang mau diundang ke sini dan saya nggak mau ngundang, tapi banyak yang pengen diundang. Dari Justin Bieber, apa? Emang tahu Justin Bieber? Enggak sih. Lu rese ya lama-lama ya. Kan senggangannya mereka mikir gue seumuran gitu. Banyak sekali. Nah, kita juga udah mengundang artis-artis senior. Nah, hari ini kita akan mengundang artis-artis muda. Makanya di sini tamunya muda-muda semua. Wah. Langsung aja kita undang, ini adalah Stephen Williams. Hey. Apa kabar? Baik. Oke. Oh, ada yang sampai nangis. Boleh minta mikrofon nggak? Coba kasih ke salah satu wanita-wanita yang ada di sana. Siapa yang ngefans banget? Tuh. Namanya siapa, Mbak? Yani. Siapa? Yani. Yani. Ngefans sama siapa? Steven. Steven. Yang mana ini? Iya. Kenapa ngefans sama Steven? Ganteng. Emang Om Deddy kurang ganteng? Emang siapa om apa om? Om Deddy. Biar sopan. Oh, biar sopan. Iya, Mau iya. bagus anak muda sopan. Manggil nama aja, kita seumuran kok. Gantengnya gimana? Sini. Yang nyuruh lu di sono siapa? Kan saya cuma manggil doang, berdiri dulu kayak salaman dulu kayak sama hostnya. Langsung aja nempel. Ganteng banget. Salaman lah. Kasih. Bentar. Kagak, perasaan kagak ada listriknya. Kenapa dia salaman begitu salaman? Kenapa, Bang? Coba lagi salaman lagi. Nih saya mau suruh duduk lagi. Mau saya duduk lagi. Terakhir nih, ini terakhir ketemu mau diapain nih sono, cepetan. Bawa. Lu kira barang nih bawa. Wah. Sono balik. Sono. Ada penonton yang nangis. Tuh ada penonton yang nangis bawa ke sini. Iya. Samperin aja, Steve. Yeah. Pasti nangis ngeliat Om Deddy ya? Katanya sopan, lama-lama kurang ajar juga lu. Kenapa nangis? Pengen lihat. Hah? Pengen lihat. Meluk, sini. Mas Denny. Ini acara apa sebenarnya? Puas? Hah? Puas. Kenapa? Minta foto. Hah? Boleh. Mau minta foto? Boleh, bawa kamera nggak? Bawa. Oh. Kamu bawa foto nggak? Enggak. Nah, dia minta foto gimana dia nggak bawa foto? Ada kamera.
Oh, saya fotoin nih, sini saya fotoin. Ini luar biasa loh. Pertama foto bareng Steven Williams, kedua difotoin Deddy Corbuzier. Kurang apa? 1, 2, 3. Oke. Ini tombol delete yang mana tombol delete? Nggak usah. Wah, teriak dong, tenang dong. Udah, silakan kembali, mau peluk dulu. Terakhir. Iya. Oke. Foto saya buat Steven Williams. Oke, gimana sih? Anda melihat ya bahwa ini banyak fans-fans di sini. Maaf, yang lain nggak usah pura-pura nangis, nggak akan maju juga, percuma. Giliran nangis, semuanya pakai nangis. Sering nggak kejadian seperti itu? Kalau di acara kayak gini sih, acara hitam putih kayak gini baru pertama kali ya. Baru pertama kali Iya. ya. Saya juga baru pertama kali ngelihat ada orang kayak begitu sih beneran. Terus apa sih menurut Anda, apa sih yang mereka inginkan dari kamu tuh? Kalau mereka datang tuh apa yang mereka mau dari kamu? Mungkin pengen ketemu sama aku, terus pengen ngobrol, gitu-gitu aja. Tapi ada yang mau dibawa pulang tadi. Hah? Bawa pulang, nggak tahu deh. Merasa terganggu nggak sih sebenarnya? Merasa terganggu sih enggak, anggap aja kayak saudara, soalnya kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa ngapa-apa gitu. Oh. Percuma semua kerja keras aku. Nah tapi kalau misalnya lagi jalan mau makan, mau nonton, tiba-tiba fans datang dan sebagainya kan keganggu pasti. Kamu nggak punya. Palingan sih cuman ngobrol dikit, minta foto, udah. Oke, mau nyampein apa ke fans-fansnya sekarang coba? Paling cuman nyampein mudah-mudahan di tahun 2013, mudah-mudahan fans aku makin support sama aku aja. Terus ya apa ya, dukung aku terus kalau bisa, amin. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti pembicaraan dengan Steven Williams. Luar biasa fansnya ini. Kalau Anda tidak tahu di studio sini, di luar sana sudah ada 16.000. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Dan ada satu hal lagi bahwa Dinda ini konon kabarnya adalah tulang punggung keluarga, betul? Kebahagiaan itu memiliki arti yang sangat amat berbeda-beda bagi setiap manusia. Saya dulu memiliki seorang bintang tamu, kakek-kakek tua usia 80 tahun, pembuat mainan anak-anak. Truk-trukan yang dipantek sendiri, dicat sendiri, dan dijual. Ketika saya bertanya pada dia apa arti kebahagiaan untuk beliau, dia mengatakan makan. Makan itu bahagia, katanya. Jadi kebahagiaan memiliki arti yang berbeda-beda. Ketika fans yang begitu luar biasanya banyak datang memuji, menyanjung, dan mensupport, kita juga mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Pernahkah Anda berpikir, kalau Anda boleh memilih satu saja kebahagiaan dalam hidup ini, apa kebahagiaan yang sangat berarti untuk diri Anda? That's a question of life. Yang pertama saya akan menggunakan kata saya artinya adalah Steven ya. Kalau saya ngomong saya, yang kedua adalah pilihan tanpa pertanyaan. Jadi bisa dijawab karena Anda silakan membuat pertanyaan Anda sendiri. Contohnya kalau misalnya jari tengah atau hidung, Anda pilih hidung. Pertanyaannya apa? Nggak ada, Anda bikin aja sendiri gitu ya. Siap? Steven Williams. Buat saya, Oma adalah Segalanya. segalanya. Saya terkenal, saya keren, saya ganteng, tapi sebenarnya menurut saya Masih banyak kurangnya. masih banyak kurangnya. Fans saya tidak tahu kalau saya pernah Mengecewakan mereka. mengecewakan. Jawabannya aman-aman dari tadi ya. Gitu. Lebih baik saya berhenti ngeband dibandingkan Saya bikin orang tua nggak senang lagi sama. Oke, sebelum saya meninggal, saya harus Berikan yang terbaik buat orang tua, buat semuanya, dan jadi orang yang bisa dilihat sama orang lain bagus. Kamu ganteng atau kamu pintar? Bisa dibilang ganteng, bisa dibilang Gak pintar. bisa, harus satu. Kamu ganteng atau kamu pintar? Pintar. Pintar. Kamu playboy atau kamu suka gonta-ganti pacar?
Nggak ada dua-duanya. Hah? Nggak ada dua-duanya. Cuma satu, pacar deh dulu. Gonta-ganti pacar nih. Ya udah gue ganti pacar deh. Kaya atau terkenal? Kayak Kaya. Lanjut sekolah atau tambah stripping? lanjut sekolah. Lanjut sekolah. Dicegat preman atau dipeluk kuntilanak? Pulau kuntilanak. Dipeluk kuntilanak. Kebut-kebutan di jalan atau mabuk-mabukan di kafe? Kebut-kebutan di jalan. Kebut-kebutan di jalan. Tato satu tangan atau tindik alis? Tato satu tangan. Tato satu tangan. Justin Bieber atau Smash? Hah? Justin? Ya? Justin. Oke. Jadi boys band yang kayak Smash gitu atau jadi pelawak? Mending pelawak. Mending pelawak. Ayah atau ibu? Ayah. Ayah. Ayah atau oma? Oma. Oma. Yuki Kato atau Ariel Tatum? Ya. Nggak usah tanya itu lah. Wah, orang udah ditanya kok. Ariel. Ariel Tatum. Oh. Ngeband atau acting? Kebet. Band. Patah hati atau patah tulang? Patah hati. Patah hati, selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Diselingkuhi, terakhir ya. Pacaran sama tante-tante atau tahun depan punya anak? Tahun depan punya anak. Tahun depan punya anak, oke. Dari pembicaraan saya sama kamu, tadi ada beberapa yang saya ambil tentang oma nih. Oma nih disebut terus-menerus ke ayah ibu, pilih ayah oma pilih oma. Kenapa? Oh, ada apa dengan oma? Enggak sih, oma yang ngurusin aku dari kecil. Jadi bokap sama nyokap sibuk kerja. Terus emang oma yang ngurusin aku dari kecil sampai gede. Sampai sekarang masih? Oke, itu kedekatannya sampai seperti apa sih dengan oma? Itu udah deket banget, aku udah anggap dia sebagai ibu aku gitu. Soalnya ibu aku kan jarang nemenin aku gitu, sibuk. Jadi emang berarti banget lah buat aku. Oke, kalau saya tanya, oma kan sayang banget sama Steven. Kalau Steven sesayang apa sama oma? Sayang banget lah, maksudnya aku udah anggap dia sebagai mami aku sendiri, mama aku sendiri. Dan aku bakal ngelakuin apapun buat oma aku gitu. Apa yang kamu paling ingat kalau misalnya dulu kan katanya disupport, apa casting nganterin semua? Yang nganterin aku sih oma sama opa. Dan opa juga waktu itu emang udah lagi sakit ginjal dan emang udah parah banget. Opa? Iya, udah hilang ginjal satu. Dan itu emang tiap seminggu harus cuci darah gitu biar katanya biar apa hidupnya agak panjang dikit. Sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal. Oke. Saya akan mengundang seorang bintang tamu wanita. Ini juga wanita muda, cantik. Ini adalah Dinda Hau. Apa kabar Dinda? Wah. Dinda silakan duduk dan langsung saja bahwa Dinda ini saya ketika membaca reviewnya tentang Dinda adalah seorang artis yang katanya berani mengambil resiko yang luar biasa untuk menjadi seorang artis yang profesional. Coba kasih lihat dulu gaya Dinda sebelum ini. Wah. Udah tuh. Agak nggak suka sih lihat yang terakhir. Tapi Sama kita tapi ya. enak kan ya? Ya, wah enak banget, lu cobain deh sekali-kali, sumpah ya. Adem serius. Adem ya. Nah, gimana rasanya pada saat rambut dibotakin tuh gimana rasanya? Seru banget. Seru, apanya yang seru? Malu nggak? Enggak dong. Enggak kan? Aku bilang malu. Enggak kan? Enggak ya? Terus gimana? Ketika ngeliat kaca pertama kali gimana? Pertama kali malah ketawa. Mama nangis tapi aku ketawa. Serius. Mama nangis, kamu ketawa? Iya. Oh, waktu saya botak, mama saya ketawa, saya nangis. Terus kenapa kok kamu bisa sampai mau dibotakin seperti itu?
Itu tadi satu, tuntutan peran. Kedua ya pengen total aja sih. Pengen total. Nah, gimana Steve? Misalnya lu dapat peran nih, harus botak dan satu, mau nggak? Botak sih mau, pengen ganteng kayak Om Deddy gitu. Oh. Jarang loh. Kalau memutuskan untuk membotakan kepala itu susah banget dan jarang. Dan ada satu hal lagi bahwa Dinda ini konon kabarnya adalah tulang punggung keluarga, bener Dinda? Iya, kebetulan gitu. Kenapa kamu yang jadi tulang punggung keluarga? Apa ya, udah 4 tahun belakangan ini kan papa juga udah tua kan, terus sakit, jadi ya Sakit udah. apa? Sekarang sih lagi sakit gagal ginjal. Oh, Ya mau nggak mau aku, semua biaya. sebagian besar. Berarti kamu kerja untuk mereka? Iya, Said oke for you? Nggak marah, nggak bete? kenapa harus bete, kenapa harus marah? Enggak lah, itu kan juga untuk keluarga sendiri, kenapa kita harus nyesal gitu, enggak. Senang-senang aja sih, fine-fine aja sampai saat ini. Papa sakit ginjal, Gagal ginjal. gagal ginjal. Berarti harus cuci darah terus menerus. Iya, seminggu tuh bisa 2 kali. Seminggu 2 kali, tapi nggak apa-apa ya kan, bekerja untuk keluarga luar biasa. Usia berapa tadi? 16 tahun, 16. November nanti 16. 16 tahun tapi bisa mendukung keluarganya yang sedang sakit. Yang mana-mana tetap dihitam. Nadinya kena nggak? Katanya ini di bawah luka ini ada inti dari nadi di sini. Jadi kalau kena udah fatal. Oke, coba tolong dikasih lihat karena Dindanya masih di sini. Kasih lihat foto-foto Dinda yang zaman-zaman dulu. Aduh, Ini kayak ponakan saya waktu main di kali kayak gini. udah dong, jelek banget. Wah, itu kamu jangan jelek banget. Jelek iya sih, tapi nggak banget. Wah, hebat. Ini pasti pemilihan putri 17 Agustus. Jadi udah. Kita lagi menikmati kok nggak apa. Wow, jutek banget. Wah, Deddy Corbuzier banget ini. Dinda, bukannya kalau saya tidak salah kamu tuh sebenarnya dilarang untuk masuk ke dunia entertain sama keluarga kamu. Apa ya? Sebenarnya bukan dilarang, tapi mereka tuh mewanti-wanti karena keluarga besarnya papa tuh takutnya dunia kayak gini tuh kayak gimana mungkin kayak situ kayak gitu aja kali ya, karena khawatir sih lebih Karena tepatnya. khawatir. Kalau kamu pernah ditawari? Kalau misalnya minum rokok kayak gitu-gitu sih pernah pasti. Minum bir dan sebagainya. Pernah Terus ditawarin. Pernah tawarin. Terus gimana? Nolaknya gimana? Misalnya enggak om, aku nggak minum kayak gitu-gitu bisa kan? Nggak gaul lu gitu kan? Enggak lah, nggak sampai ada yang kayak gitu Oh sih. nggak sampai kayak gitu. Terus sering tapi? Beberapa kali. Beberapa kali. Oh. Mudah-mudahan benar tidak sama sekali karena saya sendiri menganggap bahwa orang-orang atau siapapun itu mau artis mau siapa yang menggunakan narkoba dan sebagainya itu pecundang gitu. Dan sekarang tahukah Anda bahwa ada satu jenis obat-obatan yang sekarang lagi heboh sekali namanya crocodiles. Crocodiles itu akan masuk ke Indonesia, Anda bisa cari di Google tentang crocodiles. Sekarang sudah di Rusia sudah tersebar. Jadi itu seperti morfin, dicampur ke dalam morfin dan orang yang memakan itu terjadi pembusukan di dalam tubuhnya sendiri. Jadi hancur, tulang-tulangnya kelihatan dan terus jadi gila dan mulai gigit orang lain. Jadi seperti zombie. And that's true story. Cari di Google tentang krokodil, ini lagi heboh banget di Rusia dan konon kabarnya itu sudah mulai masuk ke Asia seperti itu. Jadi there's always bad things about that. So be careful. Oke. Steven, mumpung ada di sini, panggil Junas Monkey-nya. Let's sing for us. Oke.
gak mau tahu. Aku maunya sama kamu. Ayo bersama aku, akan ku warnai duniamu. Ku warnai duniamu. Ku warnai duniamu. Ingin ku hentikan waktu, biar hanya kau dan aku. Peganglah Tanganku, pejamkan matamu. menarilah bersamaku. Ikut aku, ku tunjukkan dunia padamu. Biarlah kita nikmati indah saat ini. Aku gak mau tahu. Aku maunya sama kamu. Ayo bersama aku, akan ku warnai duniamu. Ku warnai duniamu. Ku warnai duniamu. Come on and rock your body. 'Cause we all need somebody. Yeah, ku warnai duniamu. Thank you. Oh, ini Ajun, Udah tahu? Adit. Udah tahu juga. Ini featuring Ini gua sama nggak kita. tahu. Ica. Ica, siapa Ica ini? Ica, ya Ica. Aku featuring bareng sama The Jonas Monkey. Oh, featuring bareng Jonas Monkey. Emang awalnya penyanyi? Aku awalnya itu dari dunia acting, terus ditawarin buat nyanyi. Ditawarin buat nyanyi. Ya, dan Satu manajemen juga ya, sih. kita satu manajemen dan akhirnya Ica mau nggak featuring bareng The Jonas Monkey? Siapa yang nggak mau gitu kan? Saya Lagi nggak banyak mau. fans. Saya mau. Saya kalau saya ikut kita jadi boys band nanti. Iya. Ntar jadi botak semua. Tuh kan ini Biar- ini rese ya lama-lama. Saya dulu silakan dulu. Oke. Ica sini aja. Terus Ica sendiri dulunya berarti kan pemain film, sinetron, movie, something like that. Ya, aku awal itu mulai dari FTV. Terus enakan mana nyanyi sama acting? Dua-duanya enak sih, karena aku emang dua-duanya hobi nyanyi, sekarang juga jadi hobi acting juga. So, all of you pernah main film kan? Pernah main film. Terus kenapa akhirnya lari jadi main musik? Is it just a hobby or what? Kita bertiga sih emang udah hobi dari dulu, sering studio bareng, main band bareng, dan kita punya kesempatan buat dikasih kesempatan sama manajemen buat bikin band, ya udah. But which one you prefer? Saya nggak mau dijawab dua-duanya, saya suka gitu. Yang benar-benar sebenarnya kalau harus buang satu lah gitu, apa yang Anda bertiga? Aku lebih milih acting, Lebih karena milih itu acting. terjun pertama aku di entertainment. Oke, kenapa nggak bikin boys band? Kan sekarang lagi gila tuh boys band, kan banyak banget. Susah, udah di sini Adit. Kita nggak bisa kayak boy band. Masih kaku. Kita nggak bisa kayak boy band dan boy band nggak bisa kayak kita. Oh, kita nggak bisa Insya kayak- Allah kalau. boys band nggak bisa kayak kita. Oke. Katanya Adit pernah kecelakaan pada saat syuting. Iya. Pernah nih robek. Kenapa? Adegannya ceritanya mecahin kaca mobil. Terus? Pas mecahin kaca mobil mungkin apa ya, kurang safety kali ya. Pas pakai kunci setir gitu, kacanya pertama pukul sekali itu retak, pas kedua kali pukul pecah, tangannya kesangkut sama kaca yang di pinggir-pinggir. Aduh. Pas saya tarik, des, darahnya loh. Nangis nggak? Enggak lah, sumpah nggak nangis. Nggak berasa tuh darahnya. Sumpah berarti nangis. Depan kamera bilangnya enggak ya. Sumpah gua nggak. Coba tunjukin ke kamera. Boleh dilakuin sekali lagi, ada besi dan kaca biar jelas gitu maksudnya adegannya. Gini. Ini deket nadi. Nadinya kena nggak? Katanya ini di bawah luka ini ada inti dari nadi di sini. Jadi kalau kena udah fatal. Kalau Dua kali kena- sih kecelakaan, satu lagi kaki. Kamu hobi atau gimana? Nggak tahu deh. Nggak tahu, mungkin apa ya? Kurang safety aja Yang kali. kaki kenapa? Kaki lagi adegan fighting di kali gitu. Pas naik ke atas kena tanah merah, dalam tanah merah ada bambu kering.
tancep 5 jahitan. 5 jahitan. Nggak apa-apa. Saya juga sering kecelakaan dulu. Ini mata saya nih 16 jahitan nih depan dalam. Ini kalau dilihat nih robek sebenarnya dari sini sampai atas. Dokternya bilang, wah Mas Dedi untung nih. 1 senti lagi Mas kalau ke bawah matanya buta. Saya nanya, kalau ke atas otaknya kena, kata dia, kurang ajar. Oke, itu kan kecelakaan. Kalau Ajun, katanya Anda hobi sekali memerankan pocong. Iya, kebetulan waktu itu casting pocong, disuruh lompat-lompat, ternyata cocok. Ya, gimana? Itu. Jun, maaf ya Jun ya, maaf nih Jun, maaf. Saya bukan ngatain kamu Jun, tapi bodoh banget Jun. Casting pocong disuruh lompat-lompat cocok. Emang lompatan yang gimana yang cocok buat pocong? Gak tau, mungkin seorang sutradara tuh bisa menilai, bisa melihat punya indera keenam apa gimana. Oh, lompatan pocong nih ya. Gitu. Pocong galau, pocong lucu, imut-imut, dan kece badai gitu. Oke, emang gua mau tahu Jun. Loncatan pocong tuh kayak gimana sih Jun? Kita udah siapin loh Jun. Terus, gue harus pakai kostum pocong sambil bilang wow gitu. Tapi pocongnya, ya pocong kece badai, gimana sih, jago silat gini. Jago break dance. Enggak, yang loncat. Hah? Yang loncat. Gue cuma moto yang loncat doang. Iya. Ya biasa. Coba. Oh ya memang pocong banget ya. Dia warna hitam putih. Ini ditekan, kepala diginiin, putar. Nah, waduh. Oke, ini ada sesuatu yang berbeda karena biasanya di segmen ini kita ada yang kita sebut dengan learning from the expert gitu. Nah, kan kalau misalnya kita di dunia keartisan dan sebagainya itu pasti ada sajalah hal-hal yang berbahaya, ya kan? Terus kadang-kadang juga apalagi perempuan nih usia 16 tahun ya kan, ntar digangguin sama cowok tambang-tambang kayak Steven gitu ya. Enggak, tampang lu paling alim kok bener. Dia no tampangnya. Nah itu biasanya kita harus bisa sedikit bela diri. Nah saya akan memperkenalkan sebuah ilmu bela diri. Coba kita lihat dulu video berikut ini. Yang Anda lihat tadi adalah seni bela diri yang disebut dengan nama Wing Chun atau Wing Chun. Adalah bela diri yang dibuat oleh wanita, konon kabarnya, dan didesain untuk perempuan. Yang Anda lihat tadi di film tersebut, orang tuanya yang bernama Ip Chun adalah anak dari seseorang yang namanya Yip Man. Yip Man adalah seorang yang mempopulerkan seni bela diri Wing Chun di dunia. Dan dia namanya adalah Ip Chun. Ip Chun itu usianya sudah 86 tahun saat ini. Kenapa saya bicara tentang itu dan kenapa saya memperkenalkan, ini sebenarnya sudah lama sekali. Saya adalah instruktur internasional Wing Chun. Langsung dari Ip Chunnya sendiri, dari Cina, dan langsung dari silsilah Yip Man-nya. Saya akan memperkenalkan apa itu Wing Chun dan bagaimana gampangnya dipelajari tentang Wing Chunnya sendiri. Saya akan manggil teman saya, ini adalah teman sparring saya. Dia adalah teman sparring saya, teman main saya, teman latihan saya yang mempelajari Wing Chun juga bareng dengan saya. Dan dia ini pemenang medali emas di Mesir, di Italia dan sebagainya. Kita undang aja, ini adalah Alex. Apa kabar? Alex. Oke, langsung aja kita ya. Wow. Pegang siapa gitu?
Goceng-goceng ya, Jun. Ayo, Wing Chun itu adalah salah satu seni bela diri, mungkin satu-satunya seni bela diri yang bisa dilakukan dalam keadaan mata tertutup. Dan yang akan kita kasih lihat di sini adalah sebuah apa ya, gerakan, bukan gerakan, apa namanya ya? Tangan menempel. Cara latihan ya. Iya, cara latihan. Kalau di Indonesia disebutnya tangan menempel, kalau di Cina disebut dengan Qisao. Sampai ke lock aja kita ya. Oke. Kelihatan kali. Boleh? Oke. Tangan lu keras amat ya. Tapi gerakan itu memang sebenarnya tidak, karena tertutup matanya, jadi kita nggak bisa kontrol. Kalau kita kontrol sebenarnya Lex, tugas lo adalah mengajari wanita-wanita ini melawan pria kurang ajar. Apa dulu? Belajar ini dulu, mukul dan nangkis? Ya, mukul dan nangkis. Oke. Jangan beneran ya. Oh, enggak. Pelan-pelan aja. Iya. Jadi, Ntar dulu ya. Ya udah. oke. Misalnya ini tangkis pakai tangan kiri. Iya. Terus pukul, balas lewat sini. Ini kalau kena lumayan. Iya, berdarah. Jadi tangkis. Aku langsung kayak. Iya. Oke. Tangkis. Terus Nah, di Wing Chun itu tidak ada pukulan dari luar. iya. Jadi bedanya adalah di Wing Chun itu nggak ada pukulan seperti ini nih. Itu nggak ada. Semuanya kalau saya mau mukul samping, saya dari sini. Pukulnya seperti itu. No, boleh sih, tolong. Yang bener, Pegang Mas. tangannya. Ini. Kita ambil ini. Jangan tinggi-tinggi ambilnya, Mas. Jadi ini pegang, taruh sini, angkat, Ya. terus buat elbownya lurus, sikunya lurus. Coba, praktek. Tangannya, Mbak. Nah, ini Tadi gini. pegang. Pegang, Yang lama pegangnya. putar ke sini, buat ini lurus. Dorong ke situ tadi. Patahin udah. Sakit tuh. Lumayan. Sakit. Sekarang Linda. Belajar, Lek. Belajar apa, Lek? Kalau dipegang apanya gitu misalnya. Misalnya, maaf ya, pegang begini, buat ini, ya, ini, pukul. Iya. Nah, yang paling susah adalah pertanyaan bagaimana dalam keadaan wanita diperkosa. Ya. Alek yang di bawah, Lek. Misalnya, pasti didorong. Dorong. Oh ya. Saya jatuh, Jatuh. ini tahan. Kalau udah di bawah, dianya udah dipegang nu, coba nu. Udah di atas nih. Ini masih nih, masih. 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 Udah di atas? Ya, di atas. Set. Nah, Lihat ini pegang. tangan kirinya megang Ini pegangnya di apa? pas di Di siku. sikut, ya. Tangan sini. Ini ditekan, kepala diginiin, putar. Nah, ini namanya drilling.
Di drill, soalnya di drill. Dan itu adalah contoh seni bela diri Wing Chun, ya. Itu bisa dipelajari oleh semua orang sebenarnya. Dan Wing Chun itu beda dengan bela diri lain. Kalau bela diri lain menggunakan pukulan kekuatan dari, kenapa harus wanita lebih bagus? Karena kalau bela diri lain itu pukulan kerasnya dari jauh. Wing Chun itu kerasnya dari dekat. Jadi hentakan. Jadi kalau bela diri lain, ini dipegang dua, dipukulnya di sini. Seperti ini. Kalau di Wing Chun, megangnya di atas. Jadi kita tidak mungkin punya kekuatan untuk matahinnya. Dan jaraknya dari sini. Dan itu bisa dipelajarin oleh semua orang, termasuk anak kecil. Aska, sini Aska. Garuk-garuk. Ya, kita belajar. Ya, ya. Ini merem nggak sih? Nggak usah merem dulu. Ya, itu apa? Ini namanya cisau. Oke. Tos. Oke. Iya, silakan. Luar biasa, itu adalah peragaan sedikit dan setiap manusia sebenarnya bisa harus belajar bela diri. Untuk dikit aja Alek ya, mungkin untuk mempertahankan dirinya dan sebagainya. Ini rekan saya Alek. Kalau Anda ingin bertanya lebih jelas lagi tentang Wing Chun di Indonesia, silakan hubungin email yang ada di bawah sini. Email yang ada di bawah sini, nanti saya dan Alex akan langsung menjawabnya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nah, wah. Apaan ini? Tadi kan Steven sudah disamperin sama fansnya ya, ada yang dipeluk, tadi ada yang meluk 2, ada yang nangis 4, kesurupan 6 tadi. Kalau saya mau nanya buat Anda berdua nih, yang wanita, kalau buat Anda arti fans apa? Sama nggak seperti mereka? Kalau fans itu apa ya? Kalau untuk aku pribadi ya, aku punya fans namanya Howers. Howers itu udah kayak keluarga sendiri karena dia yang mensupport. Kalau misalnya pun kita lagi ada masalah atau apa, mereka yang mensupport. Di sini ada fansnya Dinda, katanya ingin memberikan sesuatu. Ya, dia mau memberikan namanya siapa? Padahal tadi perginya bareng loh. Siapa? Haina. 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 Oh, apa kabar Haina? Baik. Baik. Mau ngasih apa itu? Ngasih kado. Kado. Silakan. Kasih. Kalau nggak dipeluk, dipeluk dong. Peluk, diangkat, banting. Oke. Ngomong apa kayak gitu? Ngomong apa? Ini saking udah kayak keluarganya, jadi dia itu admin dari keseluruhan, admin Dinda Howers dari keseluruhan. Admin dari Dinda Howers. Iya. Saya kayaknya harus mulai membuat ini nih, fans club dengan admin. Jadi kalau ada apa-apa pasti ke dia. Jadi paling deket tuh ke dia gitu. Terus itu juga ada lagi. Oke, apa itu dikasih apa itu? Buka ya. Oke. Gitu pasti. Tuh kan, wah udah biasa itu, udah biasa banget, heran. Nggak ada kali kata-kata yang lain. Oke. Yeay. Terima kasih. Saya belum dibuka, saya udah tahu tuh. Saya juga punya kado buat kamu. Nah, nih, lu punya nih. Ya, lu punya kan? Iya. Ya, dari rumah kan?
Iya, kok bisa Iya, gue ambil tadi di rumah, ternyata di rumah isinya boneka. Ini dari saya ke kamu. Ini lebih pengertian dibandingkan dia. Apa tuh? Coba dibuka. Coba dibuka. Semuanya tutup kuping. Wah, apa ini? Nah. Panas ya? Nah, wah. Gak apa-apa, Kenapa? gak apa-apa, Kenapa nggak mau? gak apa-apa. Mau dong. Saya kasih dia susu bubuk. Ayolah. Ayo, coba. Kena saya lebih pengertian. Ceritain dong. Kamu kalau hari-hari ngapain? Gak apa-apa. Ayolah. Jadi dia setiap hari itu ya, hobinya adalah nyamilin susu bubuk. Tanpa dibikin. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Gitu. Terima kasih banyak ya. Oke. Kadonya dibawa lagi, pinter banget. Ini dari hitam putih sebenarnya. Kayaknya gede banget kado. Gede banget tapi kosong isinya. Kalau ini beneran buat kamu. Beneran, set, beneran. Ih, kok unyu sih? Boneka buat kamu. Kenapa? Soalnya seumur hidup nggak ada cowok yang ngasih dia boneka. Itu dalam loh. Ah, aku punya kok boneka. Iya kan? Iya kan? Jujur aja. Dedi tahu sih. Sedih nggak? Enggak Jadi sih, kan bisa baca karena pikiran orang. Dari apa? Cerita dari dong. akunya sendiri emang yang kalau sama cowok misalkan ditanya, kamu sukanya apa? Makan, tidur, gitu. Kamu nggak suka bunga atau boneka gitu? Enggak, aku nggak suka gitu. Jadi nggak pernah punya boneka, dari kecil aja nggak pernah punya boneka. Jadi saya satu-satunya pria yang ngasih dia boneka. Terus Jun, itu kan tadi ada boneka Batman, ceritain dong. Ceritain dong, lu masih suka pakai kostum loncat-loncatan. Awan. Ini mainan udah lama banget, maksudnya ya taruh di kamar aja nggak tahu tiba-tiba bisa di Mas Dedi, gimana ceritanya? Ceritain dong. Yang dulu pakai jubah loncat-loncatan sendiri. Iya, jadi Sampai jatuh masuk rumah sakit. Cerita dong. ya namanya waktu masih kecil kan punya imajinasi tinggi. Kalau habis nonton Spider-Man suka manjat-manjat pohon gitu kan. Enggak juga sih sebenarnya enggak. Orang yang nonton Spider-Man nggak manjat pohon ya. Tarzan itu. Tonton Tarzan. Oh iya. Iya, jadi habis nonton film Batman apa gimana ya coba terbang gitu dari wahana yang satu ke wahana yang lain di tempat main. Terus ya udah jatuh encok masuk rumah sakit. Ada fotonya? Ada foto? Ya ampun. Perempuan Jun, Itu cewek apa cowok ya? perempuan Jun. Iya. Siap. Aduh. Iya waktu. Oh. Waduh. Luar biasa. Oke, terima kasih buat kehadirannya semuanya di Hitam Putih. Anda punya banyak fans-fans yang mudah-mudahan di rumah juga senang melihat Anda semua. Mudah-mudahan terus berkarya, terus berkarir ya. Tidak boleh ada kata lelah, tidak boleh ada kata capek. Jadi saya tutup dengan sebuah cerita aja. Jadi zaman dulu itu Bruce Lee, saya angkat dari cerita Bruce Lee. Bruce Lee itu selalu latihan. Dia latihan dengan teman sparringnya sampai sekarang masih hidup. Jadi kalau dia latihan itu dia selalu lari berapa kilometer lari, setiap pagi dia lari. Dan satu saat ini cerita dari temannya mengatakan bahwa dia tuh lari 5 kilo setiap hari. Terus temannya ini 10 tahun lebih tua. Terus temannya bilang, wah saya nggak kuat lari 5 kilo. Ya udah cobalah, lari 2 kilo. Lari 2 kilo, dia bilang wah nggak kuat ini. Gua kalau ikutin lu lari katanya bisa mati nih. Terus yang Bruce Lee katakan gini, ya mati aja, yang penting kita lari. Bete dia kan, karena bete kok nggak peduli banget gitu orangnya. Akhirnya dia lari dan tercapai 5 kilonya gitu.
Terus setelah itu dia nanya, kenapa Anda jawabnya seperti itu? Bruce Lee mengatakan, gimana Anda bisa mengatakan sesuatu sebelum Anda pernah mencoba sesuatu? Kalau Anda tidak pernah mencoba sesuatu, Anda tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Jadi dalam melakukan sebuah pekerjaan apapun itu, tidak pernah ada kata lelah untuk siapapun. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.